akan membahas tentang outlook ekonomi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang outlook perekonomian di Indonesia. Apa sih outlook ekonomi itu? Outlook ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian serta rencana-rencana pembangunan pemerintah serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk tahun depan. Di sini saya akan membahas dua outlook ekonomi yang menuai pro dan kontra di Indonesia. Yang pertama adalah rencana redominasi uang. Redominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengurangi nilai real mata uang, sebab hanya mengurangi dikit atau angka nol. Pengertian redominasi menurut Bank Indonesia adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada nilai mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing. Jadi, misalnya uang dengan nominal Rp1.000 nantinya akan disederhanakan menjadi Rp1. Hal ini berlaku juga menyeluruh ke semua harga barang dan jasa di negara tersebut. Tujuan redominasi adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran. Wacana redominasi muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Pada 3 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengumumkan akan melakukan redominasi mata uang rupiah. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait dampak redominasi. Wacana redominasi akan menimbulkan pro dan kontra sebab banyak masyarakat menganggap bahwa redominasi sama dengan snaring. Padahal pada dasarnya snaring dan redominasi berbeda. Snaring adalah mengakibatkan nilai real mata uang berkurang karena memotong nilai nominal mata uang sebesar 90%. Sedangkan redominasi hanya mengurangi digit angka 0, tetapi nilai mata uangnya tetap. Dan pada dasarnya perdebatan tersebut lebih dikarenakan juga karena adanya kemungkinan muncul inflasi akibat kebijakan redominasi tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, memang tidak pernah ada negara yang mirip Indonesia yang melakukan redominasi uang, sehingga tidak mudah untuk mengadopsinya begitu saja. Umumnya negara yang pernah melakukannya adalah negara yang relatif kecil, baik dari ukuran ekonomi, jumlah penduduk maupun luas persebaran wilayah. Contohnya adalah Turki dan beberapa negara Amerika Latin. Tetapi untuk menjalankan rencana itu, jalannya tentu masih panjang, mulai dari pembahasan rancangan undang-undang redominasi, perjalanan masuk program legislasi nasional atau Prolegnas, sampai masa transisi hingga masa penerapan. Proses persiapan dan transisi pecahan mata uang redominasi ini diperkirakan memakan waktu hingga 1 dekade ke depan. Yang kedua adalah revisi APBN tahun 2020. Tindakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini adalah dengan pemerintah merevisi postur dan rincian APBN 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur mencakup seluruh indikator dalam anggaran negara, mulai dari pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Perpres nomor 54 tahun 2020 dirilis sebagai tindak lanjut Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah menyebutkan perubahan rincian postur dan pergeseran anggaran dimulai dengan perubahan target pendapatan negara. Tetapi di balik disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ada banyak pro dan kontra di baliknya. Ini terkait pasal-pasal yang ada di dalam Perpu ini. Banyak yang menganggap pasal-pasal itu tidak sesuai dengan tujuan diterbitkannya Perpu tersebut. Di antaranya adalah terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas
sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Yang kedua, terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat Kementerian Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana jika dalam melaksanakan tugas berdasarkan itikat baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya terdapat dalam pasal ayat 3 yang berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju terhadap pasal-pasal yang ada dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ini? Ataukah justru kalian juga termasuk dalam orang-orang yang kontra terhadap Perpu ini? Silahkan komen di bawah. Tetapi di balik banyaknya kontra terhadap Perpu ini, kita juga harus melihat dari sisi lain, di mana kebijakan ini diambil pemerintah sebagai solusi untuk memperbaiki perekonomian kita saat ini dan membantu masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19. Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga pemerintah di sini bisa berlaku adil dan merata dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi saat ini tahun 2020 dan kedepannya nanti, saya masih belum bisa mengambil kesimpulan bagaimana kualitas pertumbuhan dan perekonomian Indonesia apakah meningkat atau menurun, karena mempertimbangkan dari melihat keadaan yang kita sekarang, di mana adanya COVID-19 yang menjadi penghambat perekonomian Indonesia. Pemerintah di sini diharap terus mewaspadai dampak tekanan global terhadap perekonomian domestik. Meski diiringi kualitas yang semakin membaik, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum beranjak dari kisaran 5%. Wabah virus COVID-19 ini perlu diwaspadai karena dapat menahan pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan terhambat, stagnan, atau bahkan mungkin lebih menurun dari tahun sebelumnya. Di sini kita sangat berharap semoga pemerintah mampu memberikan solusi yang terbaik agar perekonomian kita bisa pulih dan bangkit kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait tentang outlook perekonomian di Indonesia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye.